Ya Ibu Dian, kembali lagi ke potensi neraca dagang kita. Tadi Ibu sampaikan sangat tergantung sekali dengan ekspor dan impor. Terutama untuk ekspor bahan komoditas nih, kalau kita lihat untuk komoditas batu bara sendiri ini kan sebenarnya secara global masih oversupply gitu. Apakah potensinya cukup besar untuk bisa membantu ekspor kita, dan dari segi impor pun ada potensi melonjak naik karena bahan pangan yang juga semakin sedikit, gula misalnya. Tanggapan Ibu seperti apa? Iya, jadi kalau berdasarkan komoditasnya ya, em, karena kalau kita lihat, kita coba identifikasi sumber dari perlambatan ekspor. Ya tentunya kalau kita identifikasi beberapa negara ini menyebabkan melambatnya ekspor kita, terutama dari China ya, China dan juga India ya, India dan Jepang ya. Amerika, surprisingly data Februari ini menunjukkan peningkatan impor. Nah, kita kalau ke China, kita tentunya banyak ekspor batu bara ya, dan juga CPO. Begitu juga ke India. Ke Amerika kita banyak ekspor terkait manufaktur. Ya, jadi memang kalau yang melambat memang adalah ekonomi China, ya ini tentunya akan berimbas pada ekspor komoditas. Ya, tapi sekali lagi harga komoditas ini, komoditas ekspor kita yang utama ya, CPO dan batu bara, memang ada koreksi, tapi saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Ya, jadi sebenarnya apa namanya, dari segi harga ini masih masih bisa support ya terkait penerimaan ekspor terkait komoditas. Nah, tentunya yang harus kita push ya dari sisi ekspor itu masih yang ke Amerika misalnya, karena Amerika proyeksinya ini ekonominya masih cukup resilient. Proyeksinya akan melambat, tapi lebih baik dibanding perkiraan ya kalau analisa dari global ya terkait perekonomian Amerika. Nah, tentunya ini kita bisa push dengan mendorong ekspor-ekspor manufaktur yang biasa kita ekspor ke Amerika untuk bisa recover. Nah, ini bisa jadi bantalan juga uh, dengan bantalan terhadap tadi potensi penurunan dari sisi ekspor komoditas. Dari sisi impor ya memang kita menghadapi challenge ya, terutama yang tadi sudah kita bahas bahwa memang ada fenomena El Nino yang kemudian ini potensi ini terjadi di seluruh dunia ya. Ini juga mungkin salah satu ujung akibat dari isu climate change ya. Makanya memang perlu ada effort ya dari seluruh dunia untuk segera implementasi kesepakatan terkait climate change. Nah, El Nino ini ekspektasinya memang segera akan berakhir ya. Jadi hopefully ketika itu terjadi dan kita bisa mengalami masa panen gitu ya yang nggak terganggu oleh cuaca, produksi pangan itu akan lebih baik ya secara domestik, sehingga ini bisa mengurangi tekanan untuk impor. Tapi memang kita harus agak waspada ya, karena El Nino ini kan fenomena yang di luar perkiraan ya. Jadi secara global juga terjadi. Jadi ini harus kita pantau lah ke depannya. Mungkin itu ya. Baik, ekspektasi Ibu untuk harga komoditas sendiri akan seperti apa, khususnya untuk batu bara dan juga nikel? Masih ada potensi penurunan ya, karena kita berangkat dari harga yang overshoot di tahun 2022 gitu ya. Jadi ini masih dalam periode normalisasi. Tapi sekali lagi ini kayaknya nggak akan jatuh ya. Ada gradual penurunan, tapi nggak akan sampai terlalu dalam ya. Jadi mungkin bahkan dibanding tahun 2019 itu masih cenderung lebih tinggi gitu ya, relatif lebih tinggi. Baik, jika memang surplus ini berubah menjadi defisit di tahun ini atau di tahun depan, seperti apa ini mempengaruhi persepsi global terhadap perekonomian kita secara umum? Iya, surplus neraca perdagangan yang mungkin berubah defisit itu akan mempengaruhi dari sisi kinerja neraca pembayaran ya, karena neraca perdagangan adalah komponen dari transaksi berjalan. Artinya transaksi berjalan potensi mengalami defisit tahun ini, dan itu akan mempengaruhi volatilitas di pasar keuangan ya, fundamental dari sisi nilai tukar rupiah kita. Tapi selama asalkan defisitnya itu masih dalam level yang tidak terlalu besar ya, harusnya ini bisa lebih berkurang lah dampaknya ke pasar keuangan.
karena kita masih expect kalau kita lihat dari neraca pembayaran dari sisi transaksi modal dan finansialnya itu kita harapannya bisa lebih baik performanya, dalam arti ada potensi capital flows ya, terutama misalnya dengan terbentuknya pemerintahan baru, dengan terbentuknya kabinet baru, arah-arah kebijakan baru yang sudah mulai disampaikan, ini harapannya bisa menimbulkan optimisme bagi investor, sehingga kalau dari sisi transaksi modal dan finansialnya ini bisa mencatatkan net inflows ya, dampaknya ke market harusnya nggak terlalu besar ya, meskipun dari sisi transaksi berjalannya kita agak tertekan. Baik, antisipasi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah sejak dini? Oke, kalau dari sisi ekspor, mungkin perlu diintensifikasi upaya untuk diversifikasi negara tujuan ya, karena kita tahu China itu biggest export destination hampir untuk semua negara di ASEAN, di Asia gitu ya. Jadi kalau China melambat, kita harus cari source destinasi ekspor yang baru ya. Mungkin salah satunya India, karena India salah satu perekonomian yang masih cukup kuat proyeksi performanya di tahun ini. Kemudian mungkin memanfaatkan juga perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan ya, RCEP ya, dengan bilateral dengan berbagai negara, mungkin intensify juga produk-produk apa saja yang bisa kita ekspor gitu ya. Dan tentunya kita terus mendukung upaya pemerintah untuk melanjutkan downstreaming ya, downstreaming policy, karena itu meningkatkan value added atau nilai tambah ekspor, sehingga kalau kita kena di ekspor komoditas tapi di ekspor lainnya seperti ekspor nikel, kemudian ekspor bauksit misalnya ya, dan juga ekspor barang-barang manufaktur ya yang nilai tambahnya bisa lebih besar, itu harusnya bisa lebih positif ya ke trade surplus gitu ya ke depannya. Jadi revitalisasi di sektor manufaktur itu saya pikir juga penting ya. Kita harus bisa mendorong ekspor yang memberikan nilai tambah lebih besar. Itu dari sisi ekspor. Dari sisi impor mungkin kebijakan ke depan ya mungkin kita perlu memperbaiki proses pengadaan pangan ya, dari sisi produksi, dari sisi distribusi ya, sehingga mengurangi adanya potensi kekurangan supply atau pasokan meskipun faktor cuacanya cukup unpredictable gitu ya. Dan juga dari distribusi juga bagaimana supaya bisa smooth ya masuk ke pasar ya, sehingga tidak menimbulkan tambahan resiko kenaikan harga ya. Itu yang harus kita jaga ya, dan sebagai tujuan dari pemerintah berikutnya.